bagaimana bereaksi satu, kemudian ekspresi reaksinya, bahasanya kayak apa, kan harus dipilih banget karena itu bagian dari citra kan, bagian dari apa namanya, ya citra yang kita tampilin apa gitu. Jadi gini, personal branding itu yang pernah saya pelajari, personal branding itu mulai makin kesini ke era zaman Society 4.0 lah bahasa kita ya. Ya kan? 5.0. Udah ke industri dong sekarang. Sudah mengarah ke 5.0. Ya di situ bisa. Walaupun 4.0 belum juga kita, tapi sudah dunia ini udah mengarah ke sana. Itu sekarang personal branding itu erat hubungan dengan media sosial. Iya. Jadi media sosial ya orangnya. Media sosial itu kehidupan mayanya. Manusia aslinya itu ya aslinya gitu kan. Contoh kayak Gibran. Gibran itu mulai dari sendi-sendi komunikasinya itu semua dipelajari sama adminnya, Bang. Jadi gaya bahasa di Twitter follow Gibran ya. Gibran tuh sekarang yang paling trending tuh kalau ngobrol di Twitter. Ya bahasanya gitu. Siapa? Mohon maaf Pak, saya salah Pak, gitu-gitu kan. Itu pakai bahasanya si Gibran. Walaupun saya meyakini bahwa itu pasti bukan hanya Gibran yang pegang. Tapi artinya mereka sudah komunikasi dulu sebelumnya gitu kan tentang siapa Gibran gitu, komunikasi kepada masyarakat. Ya gayanya kayak gitu. Ya makanya kalau diminta personal branding ya, apalagi personal ya, itu udah lebih dalam lagi ya. Iya. Kalau kita misalnya branding apa produk gitu itu masih bisa ngobrol. Tapi kalau personal apalagi kan, kita perlu dalam memahami maunya dia kayak apa, market atau pasar kayak apa gitu kan, gimana connect-nya, gimana enaknya. Dan kadang-kadang kan, misalnya ngobrol sama ngomong, kita udah temenan lama misalnya gitu ya. Terus kadang-kadang aku baru malam ini misalnya ya, setelah ngobrol ketemu, oh di sini nih kekuatan dia nih, ininya nih gitu misalnya gitu. Kan itu proses juga kan. Iya. Nah seperti kalau kita lihat misalnya apa, posting-postingan gitu ya, kayak Jan Ayu itu ya, aku pelajari itu, oh kekuatan tuh di sini malahan gitu, bukan di sini misalnya gitu. Itu kadang-kadang berjalan baru kita ketemu tuh. Yang kita pikir kayaknya enggak deh, ternyata malah itu jadi kekuatannya gitu. Apalagi kalau personal branding, wah itu mas. Iya. Yang itu asik sih ngerjainnya, aku suka. Yang susah dari personal branding itu harus relevan. Artinya tim admin yang mengelola media sosial atau yang memvisualkan dalam bentuk konten itu harus relevan, Mas Taufik. Dia nggak boleh juga harus jadi orang lain kan, gitu. Contohnya kita bicara tentang pejabat publik itu, dia nggak boleh tuh menjadi orang lain. Gitu. Kayak Pak Jokowi aja. Ya postingan Pak Jokowi itu cerminan Pak Jokowi. Iya. Itu kan. Dia juga sebagai seorang presiden juga nggak ragu-ragu dia posting sesuatu hal yang contohnya kayak Hari Anak Nasional, di dalamnya ada kabar-kabar kursi-kursi koren itu kan, atau kemarin tuh yang G20 itu ada Pak Menteri bawa kamera, itu dia buat postingan itu cerminan dari seorang pemimpin gitu. Ya memang agak rada-rada susah, itu tim yang bekerja. Nah kalau saya sama Mas Daniel ini mungkin kalau di Metro ini mungkin yang kalau beliau ini senior, kakak tertua ya, 2015 kelahirannya. Ada 2 tadinya tapi. Satunya apa sih? Lupa saya. Kota Metro. Oh Barengan iya. Kota Metro. Infonya bareng 2 akun itu. Nah, secara segmentasi kami udah jauh berbeda. Secara segmentasi postingan kita tuh sangat berseberangan. Kalau kita tuh antara siapa kan? Antara saya dengan Mas Daniel itu udah beda. Mas Daniel itu lebih ke metro, suasana metro, terus apa namanya, ya salah satunya juga update metro ya kan, perkembangan bangunan segala macam, terus apa sih Mas, kayak ya mungkin kritik-kritik juga yang sifatnya membangun kayak infrastruktur yang kan bagus gitu loh. Artinya Mas Daniel mewakili orang metro yang nggak punya kapasitas berbicara ya dalam jumlah yang banyak karena follower Mas Daniel banyak, sehingga dia bisa mewakili daerah sini nih dalannya rada lenger gitu. Ya kurang lebih begitu. Nah kalau saya itu Bang Rahmat ini salah satu juga yang pernah ikut bareng-bareng ya Bang Rahmat ya. Awalnya saya tahu Bang Rahmat followernya lebih besar daripada saya. Awalnya tuh lahirnya akun saya itu hanya untuk sifatnya membantu teman-teman komunitas yang nggak bisa nyampaikan apa karyanya ya Bang ya, kurang lebih gitu. Kami tuh nggak mau. Ya, memang metro bergeliat itu Bang. Iya, kami tuh nggak mau yang mau kritik-kritik ngomong, pemerintah nggak mau ya Bang ya. Pokoknya kita tuh ayo berkarya terus gitu. Sampai akhirnya pada satu titik ya akhirnya didengerin gitu ya Bang.
Tapi walaupun mungkin menerjemahkannya mungkin kalau Bang Rahmat lebih paham lah. Nah, Menerjemahnya segmen mungkin itu ketemunya sambil jalan atau memang dipilih dari awal? Dari awal. Kan misalnya niche ya, apa? Ceruk kalau di branding kan, di marketingan kita betul-betul. Karena gini, kalau lu nggak dapet niche-nya, ceruknya gitu, itu lu ngomong kayak sama semua orang kan? Iya. Dan itu nggak didengar juga akhirnya. Iya. Tapi betul-betul bisa ngomong sama, oh ini orang metro, usia kira-kira segini gitu kan, yang kira-kira minatnya ini gitu kan. Nah, itu kalau pengalaman kalian tuh ketemunya setelah jalan gitu, coba dulu gitu, Sambil jalan. atau memang dari awal kayaknya ini? Kalau Mas Daniel gimana? Kalau aku sih lebih ke learning by doing lah ya biasanya, kayak kita mengetahui itu sambil kita jalan gitu. Begitu kita jalan, oh kita pernah upload ini, oh ternyata mereka nggak suka. Begitu kita upload, oh mereka suka. Jadi kita itu harus mengikuti maunya mereka. Jadi kita kalau sekarang ini kan apa sih bilangnya Gen Z ya mereka itu ya. Nah, jadi kita harus ngikutin caranya mereka gitu loh. Karena kalau kita mau mengedukasi mereka dengan bahasa kita, mereka nggak nerima. Iya, cuman kalau kita mengedukasi mereka pakai bahasa mereka, mereka lebih nerima dan lebih santai lah menyampaikannya kan. Makanya lebih banyak kontribusi ketika saya sebenarnya kalau saya bilang saya ini adalah 10 orang yang berbeda. Begitu saya nongkrong sama anak SMP, saya jadi anak SMP. Begitu saya nongkrong sama pedagang di pasar, saya jadi orang-orang pedagang di pasar. Saya ngobrol sama tukang beca, saya jadi tukang beca. Begitu saya ngobrol sama orang-orang yang berintelek, ya saya juga harus jadi orang yang punya intelektual juga gitu. Jadi bisa dibilang saya punya 10 karakter yang berbeda kalau untuk seorang konten kreator ya. Kebutuhan media ya, kebutuhan media. Jadi kita harus menyatu karena orang itu mau cerita sama orang yang dia rasa sama biasanya kan. Nah, itu makanya gimana kita mau dapat sesuatu itu ya kita harus jadi sesuatu itu gitu. Atau bicara bahasa mereka. Jadi mereka juga kayak kalau sekarang kan kalau aku lihat di akunku kan kita bisa lihat di Instagram. Nah, di Instagram itu bisa kita lihat umur berapa sampai umur berapa yang mengikuti kita itu kan. Nah, kalau di tempatku itu banyak dari umur 17 sampai 34-an lah sampai 40-an. Nah, itu masih yang istilahnya seumuran lah sama aku. Cara ngomongnya pun masih nyambung lah. Maksudnya aku bisa mengikuti mereka dan mereka bisa mengikuti aku. Mau dibawa ke yang muda ya kita bisa, mau yang ke agak tua ya bisa. Karena kalau yang udah tua-tua banget biasanya dia lebih ke Facebook gitu kan. Iya, kreasi. Kayak kreasi gue tuh Facebook tuh banyak kan. Ngomong masih serius, panjang, jelasinnya gitu kan. Masih seneng kalau di Facebook itu orang seneng berdebat dia. Iya. Jadi orang seneng berdebat. Kalau di Instagram itu nggak bisa berdebat karena komennya itu kan terbatas. Iya. Kan? Jadi dikit-dikit aja komennya. Tapi ekspresif. Iya. Ya kan. Artinya apa orang itu iya ya ekspresif. Dia ngomong dia apa namanya tuh nyampaikan ini dia pendapat dia dan yang aku suka di generasi itu adalah lucu. Iya. Jadi apa ya sesuatu yang kayak Twitter juga gitu banyak ya. Komen-komen itu nakal banget itu langsung lucu banget. Lucu kan pedes banget. Iya. Itu pedes banget dan nah terus ada yang tua-tua teranalisis apa segala macam ya. Tapi cara ekspresinya itu menurut aku itu yang luar biasa. Aku memang ngobrol sama Rahmat juga kan. Ini harus belajar ya sama mereka gitu ya. Artinya tuh gimana tuh gitu. Karena tuh udah susah banget buatku misalnya. Aku misalnya bikin caption buat Linda ya dan Ayu ya. Buatnya kayak baca kayak puisi gitu ya. Silakan wujud ya udah serius gitu loh gitu kan. Nah tapi itu kebutuhan yang berbeda misalnya memang harus belajar lagi itu yang kayak copywriter atau segala macam ya kenal sama ininya kan angsanya segala macam gitu. Itu memang harus kita yang mengikuti. Kayak aku pun kalau akunku dipegang sama orang pasti nanti bahasa captionnya dia berbeda gitu. Tapi pernah nggak posting kurang diminatin? Sering. Iya pernah, pasti ngalamin. Sering. Kalau untuk akunku sendiri yang aku bangun, malah nggak tahu ya mungkin anak-anak milenial atau anak-anak sekarang, kalau aku buatin konten edukasi atau konten-konten untuk memacu kayak semacam kita obrolan gitu, maksudnya mengeluarkan opini, konten opini, maksudnya gimana sih menurut kalian kalau metro ini begini, metro ini begitu, mereka malah kurang tertarik. Kalau untuk yang sekarang ini kayak yang tertariknya yang mana biasanya yang banjir komen dan likes. Kalau yang banjir komen itu kayak misalnya ada kafe baru buka, terus yang hype misalnya kayak Starbucks, McD mau buka, itu yang kekinian yang mengikuti umur mereka kan masih senang show up lah ya. Iya. Begitu aku upload
McD mau buka nih. Gitu aja captionnya McD mau buka nih di Metro. Geger. Itu langsung geger. Cuman kalau ditanyain Metro ini bagusnya jadi apa ya? Ya udah dilihat aja, bingung mereka. Ya. Terus aku Gitu ya. aku kasih konten edukasi kayak misalnya apa ya? Ya lokasi-lokasi di mana Pertamina segala macem itu kan sebenarnya kan lebih konten edukasi yang menurutku lebih, kalau aku mikirnya bagus banget nih konten ini nih gitu kan, edukasi banget kan, itu malah kurang peminatnya sih. Tapi kalau di, aku nggak tahu kalau di Metro berlihat ya, mana yang biasanya likes atau komennya, engagementnya tinggi. Iya, jadi gini Mas Topik, saya dengan Mas Daniel itu berangkatnya udah berbeda. Udah berbeda. Kalau saya mungkin karena dari latar belakang seorang birokrat, dikit-dikit tahu lah ya tentang seperti ini contohnya. Kita tuh gembar-gembor UMKM, ya kan? Gembar-gembor UMKM. Hal-hal yang bersifat franchise, ini juga pernah saya diskusikan juga dengan siapa? Bang Rahmat ini. Kalau kita mau bangkitkan UMKM di Kota Metro itu, yang kita dorong adalah UMKM-nya. Itu kan dari saya melihat dari aspek itu. Kalau Mas Daniel ini kan lebih ke apa? Gen Z gitu ya maksudnya, Iya. hal-hal yang terupdate. Apa SSCI juga sama gitu. Kalau itu justru malah bertentangan dengan konten saya. Saya hampir nggak pernah mau namanya posting yang kaitannya dengan franchise atau waralaba yang hadir di Kota Metro. Oke. Walaupun itu tidak salah kan? Iya, walaupun itu tidak salah. makanya ini kan pilihan ceruk, Iya. bukan pilihan Saya lebih- masanya gitu. Saya lebih mendorong Audiensnya lah. bagaimana UMKM ini malah justru bangkit. Walaupun akhirnya peminatnya nggak banyak. Itu apa? Resiko yang harus saya ambil. Tapi saya kasih edukasi terkait tentang bangkitnya UMKM. Saya nggak pernah mau lah pokoknya yang kaitannya dengan hal-hal yang bersifat perusahaan kuliner yang dari jauh. Iya, Kecuali yang acara kemarin yang kuliner apa? Itu yang di Oh, Sudirman Metro itu. Metro apa ya? Kuliner itu lah. Sudirman. Iya. Karena dia bagus, dia IO, tapi dia juga mengcombine dengan UMKM yang ada di kita gitu. Hanya 30% tapi kalau nggak salah UMKM dari kita. Selebihnya banyak dari Bandar Lampung. Tapi oke lah, masih masuk akal. Masih UMKM lah. Nah, jadi saya itu lebih cenderung bagaimana Metro ini bisa naik kelas kayak gitu-gitu, city branding, bahkan sampai saya mencoba untuk menerjemahkan Kota Metro ini kalau bisa rame gitu loh. Kan gini Mas Topik, ini ini subjektif ya pemikiran saya. Nggak ada bedanya Metro ini dengan Jogja secara letak geografis, benar kan? Letaknya juga wilayahnya juga nggak terlalu besar gitu kan Metro ini. Tapi Metro ini penopang dari kabupaten yang lain, benar kan? Kayak di Lampung Tengah atau Lampung Timur itu kan berdekatan dengan Metro. Kayak COVID-19 saja, Metro ini penopang dari pasien-pasien yang ada di sekitarnya gitu kan. Nah itu dari aspek kesehatan, harusnya dari aspek UMKM-nya juga harusnya juga itu. Nah satu lagi, saya kemarin ngobrol dengan Dinas Koperasi dan UMKM ya, sama Dinas Perdagangan. Kenapa kok hidup di Kota Metro itu murah? Biaya hidup itu ada alasannya. Ya salah satunya adalah penopang tadi. Jadi gini, wong Lampung Timur ngedol gambasnya nang Metro. Karena kalau dia buka pasar di Lampung Timur, dia nggak laku. Dia di tengah. Metro yang dapat untung, bener nggak Mas? Dia dapat harga distributor si gambas gitu. Sementara orang Lampung Timur itu mau beli gambasnya ke Metro. Iya kan? Sehingga harga ada selisih tuh dari sisi operasional itu udah beda. Kita diuntungkan dari sisi sentralisasi pangan tadi. Kemarin ada sih siapa yang di data statistiknya pusat statistik. Metro itu taruh sebagai salah satu kota termahal biaya hidupnya. Makanya diprotes kan? Karena beberapa tahun sebelumnya itu siapa yang ngeluarin datanya? Aku lupa. Yang Sentor juga share kan? Teman kita Jakarta juga share gitu. Nah itu Metro termasuk yang paling rendah. Ya itu BPS Tribun buat itu Amadetik. hidupnya. BPS yang buat Oh yang kemarin barusan ini loh, baru sebulan lalu Iya, kalau nggak salah. Tribun Itu. apa? Detik ya? Kok tertinggi gitu nah, kan? itu Detik. Terus Mas Daniel ini ngulik juga di Mas Daniel, ya kan? Ngulik kan? Siapa yang muat gitu ya, yang bilang bahwa orang lebih hebohnya malah nanya Metro itu siap mana sih? Mana Kan gitu. Kok jadi mahal gitu kan? Kaos naik di suara.com. Itu belanjanya deh. Jadi dihitungnya itu dari belanja non kebutuhan pokok dia kan. belanja total belanja kota itu loh. Oh. Itu jadi tinggi.
Ya karena banyak kegiatan. Oh. Kota belanjanya jadi bukan pemerintah maksudnya. Iya, iya. Jadi kan ngitungnya bukan belanja orang apa Kita. biaya hidup. Oh. Jadi dihitung dari pemerintah daerah ini Oh. belanjanya besar gitu loh. Apa putaran belanjanya itu besar. Oh, mungkin ya. Secara general lah ya, secara Jadi umum salah ya. ngitungnya kayaknya di sini. Iya, kalau nggak dijelasin kan jadi kayak biaya hidup. Ambigu itu ambigu. Kayaknya nggak Iya, ngomong biaya kan. hidup. Sementara kalau biaya hidup kita sendiri aja ketemu nasi urap goceng bang, masian bang. Iya. Kayak oke Tiga terendah sebenarnya. Tiga kan? terendah. Iya. Iya, kalau menurut BPS sih kita malah terendah. terendah. Iya. Soalnya di Yosomulyo di Jalan Jambu itu aja nasi uduk 2.000. Dua. Iya, serius lu masih ada. Nasi ada. Nasi satu. Loh, kalau nanya kuliner nanya Mas Dana dari keliling dunia ini. Jadi nasi satu, tempe satu 2.000. Iya. Nambah tempe satu lagi 3.000. Mie ayam mana Mie ayam paling murah itu di Bantul 4.000. 4.000. Jadi betul, memang kalau aku sering nyebut Metro sebagai Little Jogja kan, karena Iya. dari banyak aspeknya mirip banget ya. Iya. Budaya, kemudian sama Jawanya ya, Iya. itu kan dominan tuh budaya Jawanya. Kemudian juga pendidikan, kampus-kampus kan paling banyak nih kota, udah berapa perguruan tinggi gitu kan gitu. Nah jadi pola hidup segala macam itu sebenarnya hampir mirip banget gitu. Nah makanya memang ya itu pertanyaannya, kita mau mempertahankan kekhasan Metro atau malah jadi kan? Iya. Malah jadi meniru kota-kota besar Iya, yang iya. konsumtif yang itu kan gitu. Iya. Menarik memang kota Metronya. Makanya Metro nggak punya mall pun aku malah bersyukur sebenarnya. Atau yang dibikin shopping lagi ya, Iya. dibikin lebih Lebih hidup, UMKM masuk ke sana. iya. Karena kalau ada mall juga kayaknya orang Metro itu cuma ngadem doang kayak di mall kayaknya. Iya. Kayaknya nggak beli deh. Tapi mungkin tadi itu memang beda bahasa kan, beda bangsa kan. Mm-mm. Siapa yang kita ajak ngomong, siapa audiens kita Iya. gitu. Jadi kalau memang di audiensmu mungkin seputar Metro karena range usianya begitu gitu kan, ya memang nggak ada serius-serius dan mungkin nggak nanya opini dalam pengertian apa sih pendapat kamu Iya, ini kali iya. ya, tapi tentang apa yang lebih. Tapi kan kalau soal jalan segala macam juga komentar banyak tuh kulihat ya. Komentar banyak. Kalau ya. Sebenarnya jalan rusak Iya. atau jembatan atau apa gitu. Kalau sebenarnya kalau yang aku lihat dari akunku, maksudnya akunku itu lebih ke misalnya aku mewakili akunku. Mereka itu lebih tergerak untuk komentar atau menyampaikan ide dan apa saran pesan-pesannya masukannya itu ketika itu menyangkut dengan mereka. relate-nya. Kalau misalnya kayak jalan rusak itu kan menyangkut mereka yang lewatin tiap hari kan. Ya. Baru mereka mau komen. Sama misalnya akun-akun nostalgia itu yang paling menarik sih, karena kan kalau di seputar kota Metro itu kan banyak follower aku yang dari Jakarta, Taiwan, dari luar negeri, pokoknya orang-orang Metro yang dia udah keluar dari Metro Kangen, setelah dia lama. kangen. Iya. Metro udah banyak perubahan gitu-gitu. Ada yang Iya. komen, saya terakhir di Metro 25 tahun yang lalu. Sekarang Metro udah kayak Metro gini. udah berubah ya gitu. Jadi ada dua bangsa ya, kan anak muda yang pengen tahu informasi, pengen apa namanya relate karena jalan rusak segala macam itu bagi mereka sehari-hari kan. Sehari-hari. Sementara ada juga bangsa yang atas tadi, mungkin sampai 40-an Ya, tadi ya, nostalgia. yang dia nostalgia, dia pernah ngalamin Itu juga kan menyangkut mereka juga. Saya pernah Iya. di Metro, Iya. itu dulu saya di jalan Karena kata ini. kuncinya menurut aku sama kata kuncinya kan, relevannya itu, Iya. relate-nya itu kan. Maksudnya menyangkut diri mereka. Pokoknya kalau itu menyangkut mereka, Mau mereka komen dia? pernah Mau atau interaksi mereka dia. mau mereka interaksi. Iya. Cuman kalau kita kayak mintain opini atau apa, mereka kurang. Ada satu IG ya, aku ingin jadiin kamu loh. Jadi kan pendekatan memang beda ya, maksudnya memang bangsa dan pendekatan Iya. berbeda gitu. Tapi UMKM itu sebagai sebuah kota, maju bersama segala macam gitu ya. Aku tuh kemarin tuh akhirnya tak follow juga, namanya Iting-Iting. Itik-itik atau iting-iting gitu. Itu IG-nya orang Madiun. Oh. Nah, dia nggak Madiun itu berbeda banget dengan cara kayak seputar kota Metro ya. Mungkin lebih relevan dengan kamu gitu. Jadi ya itu dia nyelusurin jalan-jalan bersihnya gitu ya. Ya ada nostalgianya sebetulnya gitu. Tapi relate juga sama kehidupan banyak orang di Madiun atau orang yang dulu pernah tinggal di Madiun gitu. Iting-iting loh nggak salah namanya. Dia kebanyakan bikin reels gitu ya. Jadi sebetulnya mau pendekatan yang manapun, mau kita mau ngomong yang manapun soal UMKM atau kota Metro yang pembangunannya segala macam kan, memang cara kita membahasakannya gitu kan, atau sudut pandangnya misalnya Sudut pandang. apa gitu. Nah itu yang challenging kan, yang menantang gitu. Mau ngomong sama siapa aja sih, yang mau usia tua juga sama Iya. enggak, sama birokrat juga gitu kan. Cara ekspresinya aja tuh yang memang harus diiniin. Kayak saya maksa nih teman-teman komunitas yang punya karya, apalagi di kota Metro. Sama ini mas, jadi kecenderungan gini, kita nggak bisa paksa nih orang Metro suka dengan karya kalian.
gitu kan. Tapi bagaimana kita mampu memperkenalkan karya ini sampai kemana-mana, sehingga yang beli ini bukan hanya orang Metro. Gitu. Bahkan saya pernah ngomong tuh, kalau pagi dagang air isi ulang galon gitu kan, malamnya nyanyi, itu yang terjadi tuh, maksudnya apa? Realita yang terjadi di beberapa teman-teman seniman itu, kayak Rainbow selalu kan pernah curhat juga gitu kan. Nah itu saya tergerak mas, tergerak bagaimana ya seada-adanya gitu kan. Mereka buat acara apa kita push, ya bahkan kadang-kadang kita giring-giring opininya itu. Gimana caranya agar orang suka, ya walaupun nggak banyak yang suka juga. Karena kan maksa orang untuk suka juga sulit. Tapi media sosial paling tidak itu bisa apa ya, mewakili lah gitu kan, dengan jumlah follower yang nggak seberapa ini, saya bisa mewakili follower saya untuk menyampaikan informasi ini bahwa di Kota Metro juga punya nih orang-orang yang punya karya gitu. Saya cenderung ke sana. Ada event-event, pokoknya kalau teman-teman komunitas yang lokal hero pasti insya Allah saya gitu. Karena ada hubungannya dengan itu. Walaupun kalau dari aspek apa ya, bicara tentang saling menguntungkan nggak ada. Ya bener ini. Tapi memang dari awal komitmen dia ini kan nge-up komunitas, talent lokal. Iya, ada kegiatan apa gitu kan? Apa? Dari awal ya? Iya, dari awal memang concern di situ. Betul. Bahkan sempat dia tuh, kalah saya nih sama yang di up kalah kan. Tapi bisa langsung naik itu follower itu kaget juga saya. Nah itu gara-gara ada COVID-19. Ada COVID-19, saya membentuk tim namanya Kula Kreativa itu, saya Mas Aditya yang buat logo itu. Nah, terus Mas Surip ya kan, terus ada beberapa teman-teman lagi. Buat namanya Kula Kreativa itu buat kegiatan amal untuk memposting bantu UMKM di saat COVID-19. Itu 1 bulan full kami. Bentuknya gimana itu maksudnya? Foto produk terus kami posting. Gitu ya? Saya postingnya di Instastory secara free pada waktu itu 1 bulan penuh. Saya bantu UMKM itu. Jadi mereka datang bawa produk pas bertepatan Hari Raya Idul Fitri itu, puasa. Mereka ya terimbas kan yang datang-datang itu. Iya. Itu kita buatin foto produk. Nah, followersnya itu nambah banyak banget. Terus takkan ya? Iya. Ada sekitar hampir kenaikannya ada 8.000-an masuk itu. 8.000. Gara-gara itu. Ya karena si Kula saya mention ke saya atau saya mention ke Kula gitu. Pengguna IG di Metro ini nggak nyampe kali ya? Apa? Atau lebih? Banyak mas. Satu orang tuh bisa 2-3 akun soalnya. Oh iya. Lah kok udah gitu dulu. Siapa? Ya kan kita ayah pegang. Oh iya. Iya kan? Tapi mereka rata-rata pasif ya mas. Rata-rata mereka tuh pasif. Iya, pasif. Yang personal tuh pasif. Postingan nggak ada. Ya rata-rata memang kepoin Mas Dani ini lah. Apa yang postingan baru. Kalau saya ini lagi nak jare wong ki jenuh, lagi masa jenuh, lagi males-males posting ini. Ya tadi aku lihat tuh, kamu jarang kan? Jarang. Apa udah berapa lama? Terus terakhir pas yang acara kemarin. Iya. Yang apa namanya? Mall apa? Pelayanan publik itu ya. Oh jenuh banget rasanya. Nah saya juga ya kadang karena ini urusan hati ya gitu ya, urusan hati. Jadi kadang-kadang kalau nggak pas ya nggak posting kan gitu ya. Saya tuh hidup di dunia nyata dan dunia maya gitu. Kalau semuanya ada sedikit anu juga nih Mbak Jan, Mbak Ayu. Kalau semuanya ada rasa tidak seret ya nggak kita posting gitu kan. Ya saya manusia biasa juga. Mas Dani juga saya meyakini juga begitu. Tapi itu kan kekuatan ya. Iya, taste. kekuatan. Jadi justru malah ada karakternya. Iya. Ya orang kan milih kan, Iya. suka nggak suka segala macam orang kan milih gitu. Nah tinggal masalahnya kan tantangannya adalah misalnya gini, aku ngerasa bahwa semua orang sebaiknya itu suka sastra misalnya, Iya. ya kan, dan aku yakin banget sama itu. Itu kan bukan hanya bahwa aku nerima berapa banyak orang suka nggak suka, aku harus aku harus menggali, aku harus membuat orang suka sastra. Iya. Misalnya aku pedagang buku sastra nih misalnya, kalau ingin bisnisnya, atau aku penulis. Iya. Ya nggak cuma bilang bahwa ini ada berapa orang di sini gitu, aku ngomong soal sastra, ya silakan suka nggak suka, nggak juga gitu. Aku kalau ngomong, istilahnya kalau aku punya akun, karena aku pasti buat ke-7 orang ini semua harusnya dia suka sastra. Jadi aku harus convince kan, meyakinkan orang gitu. Betul. Istilahnya gini, rugi banget tuh nggak suka sastra, nggak keren. Nah misalnya gini, film AADC yang pertama, atau yang kedua kemudian jadi imbas juga gitu kan, itu kan membuat citra
anak muda, anak SMA suka Hairil Anwar itu kan Iya, jadi iya. keren tuh. Iya. Si Rangga ya, nah Iya. Rangga tuh jadi keren tuh gitu. Nah kan kemudian orang tuh mulai tuh sama bukuan anak muda suka segala macem. Nah bagiku tuh keberhasilannya kan. Kita bisa gain, kita bisa ngebuat orang jadi yang tadinya Nggak suka. nggak terlalu suka Nggak segala terlalu macem suka, jadi Iya. Masuk Dilan itu ya. iya kan, adilan Dilan, kan. iya. Nah itu kan kita harus mikir keras tuh. Betul. Atau ya kreatif ya, atau Kreatif, inovatif gitu. oh, iya. Gimana nih caranya gitu. Termasuk kayak tadi UMKM segala macem gitu. Ya kita harus mikir bareng-bareng caranya gimana ya gitu. Biar entah cara kita nyampeinnya, entah kontennya kayak apa gitu kan. Sehingga mungkin orang lebih banyak lagi orang pikir bahwa karena kan kamu yakin bahwa UMKM itu harusnya di backup dan kayak yang keren, ya kan? Dan itu bukan pilihan yang mudah, Iya, betul. ya kan? Orang pilih yang mudah adalah ya udah apa yang sekarang ngetren segala macam aja kan gitu. Tapi memilih bahwa ini harus UMKM nih, metro ini yang dimajukan gitu kan. Nah karena nggak mudah, mikirnya kan harus sekian kali lagi kan. Gimana Iya. cara buat diri menarik, Iya. itu gitu kan. Itu sih menurut aku itu bagian dari malah menariknya gitu loh. Iya. Nah, kita Karena punya dulu bang- sempat ya seputar Kota Metro itu beberapa admin ya. Nggak beberapa admin sih, kalau adminnya satu bang. Oh. Cuman memang aku hire untuk apa ya, videographer sama host gitu. Oh. Jadi aku hire untuk videographer satu sama host satu. Jadi nggak aku yang turun ke lapangan gitu. Nah itu yang kata aku, begitu aku coba pakai apa namanya host dan videographer yang lain, malah peminatnya orang sama seputar Kota Metro malah turun. Malah ada penurunan Malah ya. turun jauh kok, nggak ada peningkatan. Sama beberapa orang yang bekerja sama dengan akunku pun mereka Komplain. bilang komplain, Mas terima kasih tadi timnya udah kesini, cuman aku lebih suka masnya yang datang katanya Kurang gitu. gregetnya ya. Iya karena Ciri khasnya beda. ternyata Biasanya untuk nggak untuk sengaja. orang Metro itu lebih seneng kalau kontenku itu dibuat kayak daily vlog gitu. Jadi memang ya walaupun cuma kelihatan tampil. Jadi kalau jam ini ku posting, mereka langsung tahu. Mereka dengan ngelihat jam ini aja, oh terus Kota Metro. Pasti beda lah, Iya. passionnya beda itu. Karena jam ini kan selalu kelihatan. Karena dulu aku cuma tangan gini doang, Megang produk. megang produk. Tapi gini. itu kayak anu ya, kayak tanda ciri khas gitu ya. Sama, Brand juga ya. Iya. sama Iya. suaranya juga, Beda. pembawaannya kan kalau aku kan udah 5 tahun ya ngomong-ngomong Iya, nggak jelas buat gitu kan. konten. Jadi ngomongnya udah lepas aja bodo amat, orang Iya. suka atau enggak ternyata memang suka. Kalau yang Lebih suka apa adanya. Iya, Iya, kalau iya, yang iya, aku betul. hire itu dia ngomongnya Formal, tertata, cenderung kaku. Jadi kayak orang dengernya kok kayak terpaksa gitu. Sedangkan kalau Karena nggak biasa denger dia nih. iya, Sama kalau itu kayak si Ale mas, Ale apa Kuliner kulit Lampung. Lampung itu nggak mau orang kalau nggak Ale yang datang. Berapapun harganya ya Ale harus datang. Karena kalau nggak Ale ya interestnya nggak Iya. dapat ya. Gitu. Ya memang harus belah badan mas Tope Emang. akhirnya Emang. gitu kan. Untuk kebutuhan konten itu harus belah badan. Ya karena itu bagian dari branding juga kan. Bagian dari branding dari masing-masing Iya. gitu kan. Admin si seputar Kota Metro gitu kan, Iya. akhirnya kan brandnya kan. Iya. cuman kalaupun aku Karena tampil- cara ngomong, cara apa yang dilihat kan beda banget. Aku sama Pong sama jalan nih ke Taman Kota. Mungkin apa yang akan ku videokan atau aku buat konten dengan apa yang akan Pong katakanlah sama deh kita Iya. buat, ya. Tapi sudut pandangnya point of view-nya beda. beda kan. Beda, gitu. beda. Kamu kemarin jalan ke Taman Merdeka, Taman Mm-mm. Kota, gitu. Mungkin kalau aku atau Rahmat yang datang atau kamu yang datang beda juga Beda, kan. beda. Iya. Yang diambil bagaimana? Beda, iya, iya. Kan? Sama. Ada estetiknya, ada. Iya. Saya juga Dulu buat akun itu kan mungkin juga nggak terbayangkan kayak sekarang. Iya. Jadi Biasa kalau aku buat itu 2015 lah. 2015 itu sebenarnya basicnya aku penghobi foto kayak Bang Rahmat lah, penghobi foto. Cuman aku nggak sejalan sama teman-temanku yang ngambil wedding. Iya. Kalau semua teman-temanku kan mereka ngambil wedding, sedangkan aku moto, landscape dan human interest. Dan karena aku tinggal di Metro, kebetulan 2015 itu baru lulus kuliah, nganggur setahun. Tahu buat apa ya? Jadi aku tiap pagi itu sepedahan sambil motoin Metro. Nyalurin hobi aja. Nyalurin hobi aja, moto pagi ke Bantul kemana. Nah terus kalau ini di HP doang nanti hilang katanya. Mau dicetak juga duitnya nggak ada gitu kan. Jadi aku buatin akun iseng-iseng, semua foto Metro itu aku masukin di situ. Hmm. Ternyata kok ada yang suka, nambah lama nambah banyak dia.
Sama Jadi, satu lagi mas cepet sebenarnya, dia. kita itu punya latar belakang nggak narsis, Mm-mm. bener kan? Benar. Jadi yang latar belakang itu Jadi nggak perlu diri sendiri. Iya. kita tuh orang-orang nggak narsis. Kayak gini ya. Iya. Nah, Karena berat bang sebenarnya menjadi seorang admin yang nggak kelihatan tuh berat. Karena orang tuh mau pansos ya, mau narsis. Sementara kita itu nggak hobi dengan kamera gitu. justru sebenarnya yang Ya di belakang kamera. Iya, Iya, yang iya. bikin menarik itu malah seperti itu sih. Jadi kalau dilihat di DM ku itu, pengen lihat muka adminnya, Iya. pengen lihat muka adminnya itu banyak banget tuh. Iya. Jadi banyak juga nih yang mau tahu ya. Padahal kalau aku tampilin mukaku, sebenarnya juga ternyata gini tuh. Pasti gitu sebenarnya. Ambilin dulu. Sebenarnya jadi yaudahlah biar aku menamakan diriku Power Rangers merah kalau di sana kan. Power Rangers merah nggak boleh ketahuan. Itu yang salah satu melatar belakangi kita sebenarnya. Saya meyakini itu semua sama gitu. Sama kalau begitu kita upload kita udah gini doang unfollow. Oh kita ini punya akun pribadi loh, nggak laku. Nggak akun pribadi aja. B aja gitu kan. Pas Iya, iya. tahu sadar itu punya efek gitu. Sejak Sadar punya efek itu mulai dari Sorry, maksudnya apa yang punya efek? punya pengaruh ke orang, ternyata itu ditunggu kontennya. Oh gitu, akun kita. Atau merasa mereka, lo postingan ini mewakili saya loh. nah itu kayak sebenarnya aku juga buat itu kan awalnya memang untuk galeri. Terus untuk galeri, terus karena aku suka review-review kan, jadi begitu buka, aku inget banget pokoknya yang pertama kali aku review itu Bejos buka. Iya. Bejos buka itu semuanya pokoknya kalau dulu tuh masih pakai uangku sendiri. Jadi begitu Bejos buka, sampai itu dulu kalau nggak salah dia bagi stiker apa ya. Aku datang beli pakai uangku, terus aku review, nah itu aku posting, dari situ nambah, aku posting, jadi aku review. Nah, ternyata banyak peminatnya, jadi 1.000, 2.000, 3.000. Yang paling susah itu kalau awalnya itu kan sampai 10.000. Mau ke 10.000 awal itu yang struggle banget lah. Berat ya? Berat banget. Mau ke 10.000. Memang ke 10.000 tuh berat ya. Dia sempat putus asa di Iya. di 8.000. 8.000 tuh selangkah lama itu kan. Itu nggak akan naik-naik. Iya, iya, betul, Cuman betul. begitu udah sebelum 10.000 itu 2000 berapa? 17 kalau nggak salah itu. 2017 itu sebelum 10.000 itu aku juga udah capek. Maksudnya ada masa jenuh kan. Betul. Udah masa jenuh itu aku tinggalin yang 2017 sampai 2018. Aku ingat banget itu, cuman kan karena aku ingat password aja kan. Cuman udah aku log out. Nah, aku masuk lagi karena di Instagram itu dulu ada nomor HP ku. Dan kalau mau kerjasama silahkan WA gitu. Aku ingat aku buka itu lagi ketika ada yang ngechat, "Kak mau endorse," kata dia. Nah dari situ, kalau dulu itu masih 100.000 biaya endorseku. 100.000 dan dibayarkan dengan pulsa. Aku dulu nggak mau uang gitu kalau dulu. Karena males ketemu juga ya. Iya, malah itu jadi pulsa aja deh karena butuh paket kan. Jadi, begitu dia pengen endorse, aku langsung buka. Ternyata tiba-tiba followernya udah 10.000 lebih. Nah dari situ aku langsung semangat lagi. Oh ditongkrongin aja, ngeposting-posting juga nambah Iya, juga ya? karena kan Mungkin udah orang melihat segala macam. udah banyak Iya, postingan iya, kan. postingan. Jadi orang yang baru ngeliat kan muncul di explore, untuk dieksplor kan. Gitu, oh ternyata ada akun ini ya. Ternyata nambah dari aku tinggalin itu 8.000-an berapa gitu. Begitu ada yang mau endorse ternyata udah di 10.000 dia. Nggak pernah lo buka itu. Nggak pernah saya buka, setahun itu nggak saya buka. Nambah 2.000 kan. Nambah sekitaran 2.000-an, pokoknya saya ingat begitu ada yang WA, "Mas mau endorse?" "Oh mau endorse?" "Iya saya kasih," dia oke, langsung tak posting. Dan dari situ ternyata ini menghasilkan banget gitu. Jadi tak fokusin sampai sekarang ya itu jadi salah satu mata pencarian utama malahan. Aku tadinya karyawan 5 tahun. Ya, Iya. dinasnya nggak jauh dari tempat Mas Bufong lah, karyawan swasta aku kan. 5 tahun itu aku resign, aku ngalah untuk fokus ini gitu. Iya. Jadi malah jadi kayak kerjaan ya, kerjaan utama. Malah kalau dulu kerja di swasta itu aku harus ngantor tiap hari. Kalau ini ngantornya suka-suka. Iya. Jalan-jalannya. Jalan-jalan, makan gratis.